Ada 4 pinjol legal OJK yang cukup besar yang sampai saat ini, sampai tanggal 16 Februari 2025 ini, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah 4 pinjol besar OJK yang sampai saat ini tanggal 16 Februari 2025 tidak ada DC lapangannya yang nagih ke rumah. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, kita akan bahas kembali tentang ketakutan-ketakutan dari nasabah pinjaman online yang mana sampai saat ini ada yang masih bertanya apakah gagal bayar di pinjol itu akan disebar data, akan dihubungi ke kontak darurat, akan dipenjara, dan berbagai pertanyaan yang sering dilontarkan oleh nasabah-nasabah pinjaman online yang ketakutan karena saat ini mungkin ada yang sudah jatuh tempo pembayaran, ada yang sudah telat bayar, bahkan ada yang sampai gagal bayar. Nah, ini akan saya jelaskan dan saya akan munculkan aturan otoritas jasa keuangan tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan dari nasabah pinjaman online tersebut. Jadi buat kalian yang penasaran boleh disimak video sampai selesai, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan berikutnya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi keberkahan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengenai masalah sebar data, hal ini masih sangat ditakuti oleh nasabah-nasabah pinjaman online, di mana mereka mungkin karena belum siap jujur dengan dirinya sendiri, belum siap jujur dengan keluarganya, dengan pasangannya, sehingga mereka takut ketika disebar data atau utangnya diketahui oleh orang-orang sekitar. Ya, makanya ketakutan terbesarnya itu yaitu didatangi DC lapangan. Banyak orang yang sampai bela-belain mempertahankan pinjolnya karena takut didatangi DC lapangan, sampai ada yang terjebak gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru, membuat hutang kemana-mana, dan akhirnya hidupnya endingnya hancur sehancur-hancurnya. Oke, kita bahas masalah sebar data. Nah, apakah diperbolehkan oleh otoritas jasa keuangan? Nah, kita akan merujuk pada SEOJK nomor 19 tahun 2023. Di sini ada bab 8 tentang pengelolaan data dan informasi. Kalian boleh lihat di layar. Pengelolaan data dan informasi. 1. Penyelenggara atau pinjol dalam menjalankan kegiatan usaha hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik pengguna. Nah, ini sudah jelas bahwa perusahaan pinjol itu hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Ya, lebih dari 3 hal itu sudah melanggar aturan otoritas jasa keuangan. Dan hati-hati ketika kalian memasukkan nomor kontak darurat. Ada perusahaan pinjol legal yang ketika memasukkan nomor kontak darurat itu secara otomatis minta akses ke kontak-kontak yang ada di HP Anda. Itu sangat beresiko. Anda jangan asal klik, Anda jangan asal menyetujui setiap apa yang dilakukan oleh perusahaan pinjol tersebut. Ya, berhati-hatilah. Lalu poin yang kedua, penyelenggara atau pinjol tidak diperkenankan untuk menyebarkan seluruh data dan informasi pribadi pengguna kepada pihak lainnya. Nah, ini sudah jelas aturan OJK tersebut, bahwa apabila hutang Anda disebarkan ke teman-teman Anda, ke kantor Anda, ke kontak darurat, ke semua orang oleh pinjol, maka itu sudah melanggar aturan dari otoritas jasa keuangan, sehingga jika hal itu terjadi pada Anda berhak untuk stop pembayaran seumur hidup Anda. Karena itu tidak ada perjanjian utang piutang di awal bahwa ketika Anda telat bayar akan disebarkan data-data Anda bahwa Anda itu punya utang. Apalagi disebarkan di media sosial, foto Anda dikasih tulisan buronan utang lah, atau dicari maling penggelapan duit perusahaan lah, dan berbagai versi sebar data yang dilakukan oleh oknum-oknum dari pinjaman online tersebut. Oke, jadi jika terjadi seperti itu, stop pembayaran seumur hidup Anda.
Lalu yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan dalam hal A. Terdapat persetujuan tertulis dari pengguna dan terdapat pengecualian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jika terjadi sebar data tersebut atau misalkan ya hutang Anda diberitahukan kepada saudara Anda, kepada teman-teman Anda itu berdasarkan persetujuan Anda, yaitu mungkin masih diperbolehkan. Tapi tanpa persetujuan Anda lalu si pinjol menyebarkan data-data Anda, menyebarkan berita bahwa Anda itu punya utang, itu sudah melanggar aturan OJK. Jadi kalian nggak usah panik ketika diancam akan disebar data dan sebagainya. Sebar data sama dengan lunas, gitu aja diasumsinya. Jadi biar kalian nggak usah panik lagi. Oke ya teman-teman. Lalu poin yang keempat, dalam hal pengguna memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf A, penyelenggara dapat memberikan data dan atau informasi pribadi pengguna dan memastikan pihak lain dimaksud tidak memberikan dan menggunakan data dan atau informasi pribadi pengguna untuk tujuan selain yang disepakati antara penyelenggara dengan pihak ketiga lainnya. Nah itu jadi kalau misalkan si pinjol sudah menyerahkan penagihan ke pihak ketiga, nah pihak ketiga tersebut yang bekerja sama dengan pinjol tidak boleh menyebarkan data-data Anda, tidak boleh melanggar aturan perjanjian antara penyelenggara atau pinjol dengan pihak ketiga tersebut. Jadi tidak boleh si pihak ketiga menyebarkan data-data Anda, mempermalukan Anda, melakukan ancaman dan sebagainya ya. Tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan ya. Cuman pada faktanya aturan OJK dibuat seketat mungkin, tetapi pengawasannya mungkin tidak seketat aturan yang dibuat, sehingga banyak penyelenggara atau pinjol yang masih semena-mena atau melanggar aturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Yang jelas, apapun yang terjadi, mau disebar data ataupun hal-hal yang Anda takuti tersebut, jika terjadi, maka Anda stop pembayaran selama-lamanya. Oke ya teman-teman. Lalu mengenai tentang penggunaan data pribadi atau Anda takut misalkan utang Anda diketahui oleh orang-orang terdekat atau orang-orang yang dijadikan kontak darurat. Nah, mengenai kontak darurat, OJK sudah membuat aturan di mana kata OJK bahwa konfirmasi penggunaan kontak darurat, kalian boleh dilihat di layar 1. Penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atau keberadaan dari penerima dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Nah, sudah jelas bahwa ketika ada DC pinjol yang menghubungi kontak darurat hanya menanyakan keberadaan debitur, bukan menjelaskan masalah utang piutangnya, bukan menagih utang kepada kontak darurat ya. Jadi teman-teman semuanya tidak usah panik ketika nomor kontak darurat yang Anda cantumkan ketika meminjam uang di pinjol itu dihubungi oleh DC pinjol. Yang jelas kalau DC pinjol melanggar aturan dan memberitahukan kepada kontak darurat bahwa Anda itu punya utang, kabur dari utang, tidak bayar, itu tidak diperbolehkan. Sama saja dengan mempermalukan. Jadi kalau terjadi hal itu, stop pembayaran selamanya. Oke ya, lalu yang poin yang kedua, penyelenggara harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat untuk menggunakan kontak darurat. Nah, ketika ada nasabah yang mengajukan pinjaman uang di pinjol lalu mencantumkan nomor kontak darurat, sebelum pengajuan nasabah tersebut disetujui, maka si pinjol berhak dan wajib untuk mengkonfirmasi ke kontak darurat apakah benar kontak darurat tersebut sudah menyetujui bahwa nomornya digunakan oleh nasabah untuk dijadikan sebagai kontak darurat atau emergency call. Nah, itu harus dipastikan dulu. Cuman yang terjadi itu menurut pengalaman saya banyak pinjol yang tidak melakukan hal itu. Walaupun nasabahnya mencantumkan nomor kontak darurat 1 nomor atau 2 nomor, si nomor kontak darurat tersebut sebelum mencairkan dana, pinjol tidak pernah menghubunginya, langsung dicairkan aja dana. Cuman kontak darurat itu digunakan ketika nasabah kesulitan membayar barulah dihubungi. Padahal di awal ketika ada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman uang di pinjol,
nomor kontak darurat yang dicantumkan itu harus dikonfirmasi dulu apakah nomor tersebut tahu bahwa nomornya digunakan oleh nasabah untuk menjadikan emergency call. Seharusnya seperti itu, tapi ya kita tahu aturan dibuat seketat mungkin tapi tidak diawasi seketat mungkin. Oke ya teman-teman. Lalu poin yang ketiga, konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menjelaskan hal-hal mengonfirmasi data kontak darurat yang diajukan oleh penerima dana, mengonfirmasi hubungan antara pemilik data kontak darurat dengan penerima dana. Nah, itu yang sudah saya jelaskan barusan. Apakah si nasabah tersebut sudah mendapatkan izin dari kontak darurat untuk menjadikan nomor handphonenya dijadikan kontak darurat. Nah, itu harus betul-betul teliti. Sebenarnya semua perusahaan pinjol tersebut jangan asal langsung mencairkan dana. Tapi itulah, kita kalau misalkan berpatokan pada aturan tersebut, banyak juga pinjol yang tidak menerapkannya. Jadi kadang kalau misalkan kita terlalu berpatokan pada aturan OJK, tetapi si pinjolnya tidak mentaati aturan OJK, maka kita akan pusing sendiri. Pokoknya kita sebagai orang-orang yang waras harus ngalah. Karena pinjol ini tidak ada kebaikan sedikit pun, jadi walaupun ada aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa, tetap banyak pinjol yang melanggar aturan. Oke, itu teman-teman mengenai sejauh mana kontak darurat boleh dijadikan tempat untuk mengkonfirmasi keberadaan Anda. Jadi Anda nggak usah panik ketika ada pinjol yang menghubungi nomor kontak darurat. Tujuannya menghubungi kontak darurat hanya untuk menanyakan keberadaan debitur, bukan untuk menagih. Oke ya. Lalu mengenai ketakutan nasabah yang selalu menyampaikan bahwa apakah gagal bayar di pinjol itu nantinya akan dipenjara. Nah, kita patokannya pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara karena ketidakmampuan membayar hutang. Artinya pengadilan tidak boleh menjatuhkan hukuman penjara kepada seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Jadi ini adalah pasal yang digunakan sebagai patokan bahwa setiap orang yang mempunyai utang itu tidak bisa dipenjara. Ya, jadi gak usah panik ketika ada DC pinjol yang mengirimkan penagihan bahwa Anda itu menggelapkan duit perusahaan dan sebagainya dan akan dipenjara. Itu hanyalah cara-cara penagihan dari DC pinjol untuk menakut-nakuti Anda. Oke, itulah teman-teman tentang berbagai macam penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol untuk menakut-nakuti Anda yang suka membawa-bawa penjara dan menghubungi kontak darurat dan juga menyebarkan data Anda. Dan sekarang saya akan sampaikan 4 perusahaan pinjol legal yang cukup besar yang mana sampai hari ini tanggal 16 Februari 2025 tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Semua ini saya sampaikan bukan maksud saya agar kalian minjol lagi, bukan. Tetapi agar kalian tidak usah panik berlebihan ketika diancam akan didatangi DC lapangan ya, karena DC lapangan itu adalah manusia biasa, tugasnya hanya menagih. Kalau memang Anda ada di rumah dan DC lapangan tersebut ada datang ke rumah Anda, hadapi saja, tidak ada masalah. Pengalaman saya dulu didatangi DC lapangan leasing, didatangi DC lapangan pinjol, semuanya baik-baik saja karena tergantung mindset kita. Oke, adalah 4 pinjol besar OJK yang tidak ada DC lapangannya. Itu yang pertama ada Finplus. Finplus merupakan pinjol legal OJK dan tidak ada DC lapangannya yang nagih ke rumah. Selanjutnya ada EasyCash. Nah, EasyCash juga pinjol besar OJK, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu yang ketiga ada Kami. Nah, ada Kami juga, kita tahu dari petinggi ada Kami tersebut menyampaikan bahwa ada Kami tidak pernah ada bill kolektor atau DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ada Pundi. Nah, ada Pundi ini walaupun dirumorkan ada DC lapangannya, sampai hari ini 16 Februari 2025 itu tidak pernah ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Oke, jadi nggak usah panik, mau itu didatangi DC lapangan, mau disebar data, mau dihubungi kontak darurat, mau dipenjara. Semua itu adalah pola-pola penagihan yang sengaja dilontarkan oleh DC pinjol. Konsepnya untuk menakut-nakuti Anda agar Anda segera melakukan pembayaran. Oke teman-teman, semoga video bermanfaat dan mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya agar tidak usah panik lagi ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan dalam hal apapun di dunia ini, segera kalian ambil wudhu, segera kalian kembali ke jalan Allah.
Insya Allah segala urusan kalian akan bisa diselesaikan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.